strategis untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan polisi yang berintegritas, modern dan akuntabel. Tentunya ini yang diharapkan oleh masyarakat, Pak. Karena banyak masalah-masalah yang muncul saat ini yang juga melibatkan oknum-oknum anggota kepolisian. Misalnya terkait masalah peredaran narkoba. Masih banyak anggota-anggota kita juga mengambil bagian terkait masalah ini. Bahkan kemarin ada yang diproses ya, Kapolres atau Kasat Serse sebagai bandar. Saya pernah diskusi dengan Gubernur Akpol ya, siapa Gubernur Akpol? Ya, Pak Krisno. Dia bilang, Pak Suding, sedapat mungkin anggota-anggota kepolisian ditempatkan di bagian narkoba itu harus melalui suatu proses psikotes ya. Benar-benar orang yang tahan atas godaan. Jangan anak-anak kita jadi korban, apalagi kalau taruna-taruna baru dari Akpol. Ya ada Pak Krisno, ya ada di belakang ya ternyata. Luar biasa Pak Krisno, saya enggak lihat Pak. Nah, sedapat mungkin ini jadi perhatian Pak, supaya paling tidak menahan, ada langkah-langkah preventif. Anggota-anggota kita jangan terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti itu ya. Tadi dijelaskan bahwa ada barang bukti kalau dinilai hampir kurang lebih 31 triliun yang disita oleh pihak kepolisian. Nah, ini kan menandakan bahwa peredaran narkoba ini memang sungguh sangat masif. Ya. Untuk itu Pak Kapolri betul-betul ini menjadi perhatian kita semua ya tentang masalah peredaran narkoba ini, karena ini sudah dari setiap rapat, dari rapat ke rapat ini yang betul-betul menjadi agenda kita ya. Mudah-mudahan ada tindakan yang tegas ya, dan anggota-anggota kita juga bisa ditertibkan terkait masalah ini. Sesingkat saja pimpinan. Yang kedua, masalah judi online ya. Presiden Prabowo menyebut bahwa judi online ini sebagai salah satu ancaman besar. Pemberantasan masalah ini memerlukan sinergi dari banyak pihak. Bahkan Pak Prabowo memerintahkan kepada para penegak hukum, Kapolri, Jaksa Agung, BPKP, ya, Badan Intelijen untuk fokus terhadap hal ini. Bahkan dikatakan ini adalah darurat ya, masalah judi online. Tadi dijelaskan dan juga PPATK menjelaskan dalam ruang rapat ini bahwa tahun 2023 perputaran uang judi online ini mencapai 327 triliun. Itu tahun 2023. Lalu kemudian kemarin juga dijelaskan ya, sampai pada triwulan ketiga 2024 itu 283 triliun peredaran uang terkait menyangkut masalah judi online. Pertanyaannya Pak, ini kan uang besar. Siapa intelektual dadernya? Jadi bukan pelaku-pelaku yang kemarin ditangkap-tangkapan. Paling tidak ada yang merancang. Ini adalah sindikat. Ini adalah mafia menurut saya. Yang mengorbankan rakyat kecil. Intelektual dadernya siapa Pak? 11 pegawai di Kementerian Informasi ya, Digital yang ditangkap. Saya yakin atasannya pasti tahu tentang persoalan ini. Dan kemana aliran dananya? Follow the money-nya kemana? Ini jangan hanya sebatas kita menyita barang bukti sekian, tapi tanpa menelusuri kemana aliran dananya. Siapa intelektual dadernya? Ini yang menurut saya perlu diungkap kalau memang kita punya keinginan untuk memberantas terkait masalah judi online. Pak,
Ini web ini Pak ribuan Pak, ratusan ribu web ini. Kenapa dibiarkan operasi oleh pihak Kementerian Informasi dan Digital? Ini kan pertanyaan, ada undang-undang ITE kita yang melarang untuk itu. Tapi kenapa mereka membiarkan? Mereka punya kewenangan, tugas, tupoksi untuk itu, untuk membuka dan menutup tentang web-web ini. Dan tadi dijelaskan bahwa ini kan webnya ada di luar negeri. Ada beberapa negara, ada 5 negara kalau tidak salah dijelaskan tadi. Seharusnya tidak bisa diakses ketika kita menggunakan undang-undang ITE. Dan mereka paham akan hal itu. Tapi kenapa mereka membiarkan kan begitu? Ada pembiaran Pak di sini. Dan saya kira tidak hanya pada 11 tersangka Pak yang dimintai pertanggungjawaban, saya yakin Pak lebih dari itu. Dan siapa otak di balik ini semua? Intelektual dadirnya siapa Pak? Follow the money-nya kemana Pak? Itu semua harus ditelusuri dan dijelaskan ke publik. Pak Kapolri, banyak aspirasi yang kami terima Pak, terkait masalah kelangkaan BBM di berbagai daerah. Dan saya kira ini juga menjadi perhatian serius. Ya. Apalagi daerah-daerah industri. Nelayan merintih, masyarakat kecil juga begitu. Terjadi kelangkaan BBM di berbagai daerah. Saya kira ini perlu ada pengawasan ketat. Para Pak Kapolda yang terhormat, mudah-mudahan ini jadi perhatian ya. Di daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, daerah-daerah industri, jangan sampai ada anggota yang ikut membackingi menyangkut masalah BBM ilegal ini. Pak Kapolri, saya kira ini titipan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib Abu.